Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Tisantri. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 24046130. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi hasil ringkasan saya dengan judul materi yaitu Etika Bisnis dalam Kewirausahaan. Di sini ada 5 materi. Yang pertama etika dan norma-norma bisnis, yang kedua prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis, yang ketiga cara-cara mempertahankan standar etika, yang keempat etika dalam kegiatan produksi dan pemasaran, dan nomor 5 etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Oke, kita akan memasuki materi yang pertama yaitu etika dan norma-norma bisnis. Menurut Zimmerer, etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan. Selain etika dan perilaku, yang tidak kalah pentingnya dalam bisnis adalah norma etika. Menurut Zimmerer 1996, ada 3 tingkatan norma etika, yaitu yang pertama hukum, yang kedua kebijakan dan prosedur organisasi, yang ketiga moral sikap mental individual. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Menurut pendapat Michael Jobson 1988 yang dikutip oleh Zimmerer 1996, secara universal ada 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku. Di sini saya menuliskan 5. Yang pertama, kejujuran atau honesty, yaitu pada kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, terus terang, tidak curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan, dan tidak berbohong. Selanjutnya nomor 2 yaitu integritas, yaitu memegang prinsip, lakukan kegiatan yang terhormat, tulus hati, berani dan penuh pendirian atau keyakinan, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat, dan saling percaya. Kemudian nomor 3 yaitu memelihara janji, yaitu selalu mentaati janji, patut ketidakrelaan dipercaya, penuh komitmen, patuh, jangan menginterpretasikan persetujuan dalam bentuk teknikal atau legalistik dengan dalih ketidakrelaan. Kemudian nomor 4 yaitu kesetiaan, yaitu hormat dan loyal kepada keluarga, teman, karyawan, dan negara. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 5 yaitu kewajaran atau keadilan, yaitu berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia untuk mengakui kesalahan dan perlihatkan komitmen keadilan, persamaan perlakuan individual, dan toleran terhadap perbedaan, jangan bertindak melampaui batas atau mengambil keuntungan yang tidak pantas dari kesalahan atau kemalangan orang lain. Materi yang ketiga yaitu cara-cara mempertahankan standar etika. Yang pertama, ciptakan kepercayaan perusahaan. Yang kedua, kembangkan kode etik. Yang ketiga, jalankan kode etik secara adil dan konsisten. Yang keempat, lindungi hak perorangan. Yang kelima, adakan pelatihan etika. Yang keenam, melakukan audit etika secara periodik. Selanjutnya nomor 7, pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku, jangan hanya aturan. Selanjutnya nomor 8, hindari contoh etika yang tercela setiap saat. Yang ke-9, tekan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Yang ke-10 yaitu libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Selanjutnya materi yang keempat yaitu etika dalam kegiatan produksi dan pemasaran produk. Yang pertama yaitu etika dalam produksi barang dan jasa. Etika produksi merujuk pada seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang mengatur tindakan dan keputusan dalam proses produksi barang dan jasa. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu etika dalam pemasaran produk. Etika dalam pemasaran produk adalah tentang menerapkan prinsip-prinsip, moral, dan strategi pemasaran untuk memastikan bahwa interaksi antara perusahaan dan konsumen dilakukan dengan cara yang jujur, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya nomor 3 yaitu perlindungan terhadap konsumen. Berbagai bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha perlu ditangani oleh pemerintah dengan disahkan Undang-Undang Perlindungan terhadap Konsumen. Selanjutnya nomor 4 yaitu Undang-Undang IT. Adanya Undang-Undang IT memiliki sisi positif bagi Indonesia di mana menciptakan peluang bisnis baru bagi berusaha karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum dan domisili di Indonesia sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya nomor 5 yaitu etika dalam penggunaan media sosial. Pada saat ini, media sosial kerap dijadikan sebagai sarana promosi produk, namun perlu dipahami bahwa seorang wirausaha perlu memiliki etika yang benar terkait penggunaan media sosial sebagai sarana promosi produk tersebut. Kemudian nomor 6 yaitu etika iklan. Iklan merupakan pemberi informasi kepada konsumen tentang produk-produk yang tersedia. Kemudian nomor 7 yaitu mengembangkan budaya perusahaan. Perusahaan yang atau unit bisnis dapat melakukan upaya pembangunan dan mengembangkan budaya etis. Selanjutnya nomor 8 yaitu studi status pelanggaran etika dalam kegiatan produksi, yaitu sebuah pabrik air minum SMS diduga melanggar undang-undang pangan dan perlindungan konsumen.
Selanjutnya yaitu materi kelima, yaitu etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Yaitu etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan keputusan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan terkait dengan perekrutan, penggajian, promosi, dan pemecatan karyawan. Ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum dalam mengelola sumber daya manusia untuk dapat mengunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu suatu kegiatan usaha seharusnya dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya. Oke semuanya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Tiara Tusantri pamit undur diri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.